Hai semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe channel ini karena setiap harinya aku akan upload shorts tentang misteri, kriminal, dan horor, serta satu cerita horor setiap minggunya. Di video kali ini ada cerita tentang seorang pria yang mendapatkan guna-guna dari bosnya karena tidak disetujui menjalin asmara dengan anak perempuan bosnya. Bahkan dirumorkan ada hal mengerikan yang terjadi di akhir hayatnya. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya, dengarkan sampai habis. 1996, malam itu angin bertiup cukup kencang dan hujan pun turun dengan derasnya. Setelah 1 minggu daerah itu tidak diguyur oleh hujan, Robin buru-buru menutup pintu gubuknya agar air hujan tidak dibawa angin masuk ke dalam gubuk kecil itu. Gubuk itu terbuat dari kayu dan beratapkan seng tua. Robin tinggal di sana dengan seorang rekannya yang bernama Yuda. Mereka berdua ini bekerja di perkebunan seorang tuan tanah, bertugas menjaga kebun kelapa sawit yang sangat luas itu. Selain berjaga, mereka juga harus mengurus kebun itu dan melaporkannya kepada bos mereka. Sebuah gubuk kayu dibangun di tengah-tengah kebun itu untuk mereka berdua. Setiap kali panen, sang bos akan datang memantau proses panen. Tapi sepertinya untuk panen kali ini, si bos berhalangan datang karena sakit, sehingga Robinlah yang ditugaskan untuk mengantar uang hasil panen kepada bosnya langsung ke rumah bosnya yang ada di kota. Yuda tetap tinggal di kebun tersebut karena harus tetap menjaga kebun. Tibalah Robin di rumah bosnya dengan mengendarai sepeda motornya. Rumah bosnya terletak di tengah kota yang cukup ramai. Rumah dengan 2 lantai yang cukup luas dan memiliki halaman yang ditanami pohon-pohon buah dan bunga-bunga. Setelah mengetuk beberapa kali, seorang ART membukakan pintu untuk Robin dan mempersilahkannya masuk. Robin disuruh duduk di ruang tengah yang ditata dengan sofa dan sebuah TV. Beberapa saat kemudian, dia disuguhi teh oleh ART bosnya. Setelah agak lama menunggu, keluarlah seorang gadis berusia sekitar 20-an sepantaran dengan Robin. Dengan senyum manis di bibirnya, gadis itu duduk di sofa yang berseberangan dengan Robin dan memulai pembicaraan. Robin yang melihat gadis itu pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebelumnya, Robin memang jarang memiliki hubungan dengan wanita. Kehidupannya dipenuhi dengan bekerja dan belajar untuk membantu orang tuanya. Orang tuanya ini memang sangat pas-pasan keuangannya. Sementara mereka memiliki 7 orang anak termasuk Robin. Robin ini adalah anak ketiga, otomatis dia juga harus turut membantu menjaga adiknya dan membantu finansial keluarga. Dari usia sekolah, Robin bahkan sudah bekerja sebagai penjaga toko sembako milik kerabat ibunya. Barulah setelah lulus SMA, Robin ditawarkan pekerjaan oleh seseorang sebagai penjaga kebun kelapa sawit yang gajinya cukup tinggi, tapi jarang pulang ke rumah. Namun demi bisa menyekolahkan adik-adiknya, Robin pun menerima pekerjaan ini. "Bang Robin ya?" tanya gadis itu dengan senyum tipis di bibirnya. Iya, Mbak," jawab Robin gugup. "Kenalkan, nama saya Nabila, anak Pak Lam. Papa saya lagi sakit dan sulit keluar kamar, jadi papa menyuruh saya untuk menerima hasil panen kali ini," jelas Nabila. "Oh iya, baik Mbak," kata Robin sambil mengeluarkan sebungkus kantong kresek hitam yang berisikan bertumpuk-tumpuk uang kertas rupiah. "Ini Mbak total panen kali ini serta ini uangnya," sodor Robin kepada Nabila. Nabila pun menerimanya dan menghitung kembali uang dan laporan yang diberikan Robin. "Baik Bang, sudah pas semuanya. Terima kasih. Apa mau makan di sini dulu?" tanya Nabila ramah. "Oh, nggak apa-apa Mbak, takut ngerepotin. Saya langsung pamit aja," tolak Robin sungkan. "Ya sudah kalau begitu," ujar Nabila sambil tersenyum. Sepulang dari rumah bosnya, Robin masih terbayang-bayang sosok Nabila yang menurutnya sangat cantik dan manis itu. Sesekali dia bersenandung riang dan tersenyum seperti orang yang baru saja jatuh cinta. Ya benar, Robin jatuh cinta pada Nabila. Mulai saat itu, Nabila juga sering membantu ayahnya mengurus perkebunan karena Nabila adalah anak satu-satunya. Sementara dia belum menikah. Mau tidak mau, Nabilah lah yang mengemban tugas itu karena memang kebun itu juga akan diwariskan kepadanya nanti. Ayah Nabila, Pak Lam, sudah mulai sembuh perlahan-lahan, tapi istrinya masih tidak mengizinkannya banyak berkegiatan. Terkadang jika harus memantau kebun, Pak Lam akan ditemani oleh Nabila dan supirnya. Hal itu menjadikan momen berharga bagi Robin karena dia dapat berjumpa dengan Nabila. Namun tidak disangka Nabila juga menyukai Robin yang menurutnya cukup tampan dengan tubuh tinggi, kulit putih bersih, mata tajam, dan hidung yang sangat mancung. Mereka sesekali mulai bertukar surat cinta tanpa Pak Lam ketahui. Sampai pada suatu saat,
Pak Lam ingin menjodohkan Nabila dengan anak dari rekan bisnisnya yang cukup terpandang juga. Tapi hal ini membuat Nabila gusar. Dia menulis surat kepada Robin tentang ayahnya akan menjodohkannya dengan pria lain. Mendapati kabar itu, Robin tentu saja sangat sedih. Dia tidak rela Nabila harus menikah dengan pria lain. Tanpa menanyakan persetujuan anak perempuannya, Pak Lam langsung mengadakan pertemuan dengan keluarga pihak lelaki, bermaksud membicarakan hari pertunangan dan pernikahan. Di pertemuan itu, Nabila dan calon suaminya dipertemukan untuk pertama kalinya. Namanya adalah Denny, pemuda yang sangat manja pada ibunya. Denny bahkan tidak tertarik dengan pertemuan itu, yang membuat Nabila sangat jijik padanya. Suatu malam, Nabila melarikan diri dari rumahnya. Dia menyuruh supirnya untuk mengantarnya ke gubuk Robin. Si supir yang tidak mengetahui apapun menuruti saja perintah Nabila yang memang sudah terbiasa pergi ke kebun, walaupun aneh saja karena hari sudah gelap, tapi sang majikan ingin diantarkan ke kebun. Namun tanpa banyak bertanya, diantarkannyalah Nabila ke gubuk Robin. Sesampainya di sana, Nabila mengetuk pintu gubuk Robin dengan sangat tergesa-gesa. Tidak lama berselang, pintu pun dibuka dan berdirilah Robin dengan muka bantalnya. Nabila, ujar Robin dengan terbata-bata. Robin, tolong aku gak mau menikah, tangis Nabila sambil memeluk Robin. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa, Nabila, kata Robin bingung. Ayo kita lari, kita pergi jauh, ujar Nabila sambil menangis. Tapi aku juga tidak punya uang untuk menafkahi kamu, kata Robin sedih. Aku bawa uang banyak, cukup untuk kita mulai semuanya dari nol, asal kau mau bersamaku, kata Nabila meyakinkan. Selagi mereka berdebat di ambang pintu, dari kejauhan terlihat sorot lampu mobil yang semakin mendekat dan berhenti tepat di depan pintu gubuk Robin. Lampunya menyoroti dua pasang mata Robin dan Nabila yang kesilauan. Turunlah Pak Lam dan istrinya dari mobil yang membuat Nabila dan Robin terkejut. Ternyata sudah sedari lama Pak Lam menaruh curiga pada Nabila dan Robin. Oleh sebab itu dia berinisiatif menjodohkan Nabila secepat mungkin. Bagaimanapun juga, Pak Lam tidak sudi jika anak perempuan satu-satunya menikah dengan orang yang tidak memiliki harta ataupun kekuasaan apapun. Malam itu, Robin dan Nabila disidang habis-habisan oleh Pak Lam dan istrinya. Robin dipecat saat itu juga dan disuruh pulang malam itu juga tanpa dispensasi. Nabila hanya bisa menangis dan tidak sanggup memberontak saat ditarik kembali oleh ayah dan ibunya masuk ke dalam mobil, meninggalkan kebun itu. Robin yang hatinya hancur pun memilih pulang ke rumah orang tuanya yang ada di kota. Dia menjadi tidak bersemangat dalam hidupnya, kehilangan dua hal yang sangat penting dalam hidupnya dalam satu malam. Keluarga Robin mulai menasehatinya untuk melupakan Nabila dan mencari pekerjaan lain karena keluarga mereka juga sedang kesusahan dalam finansial. Adik-adik Robin masih banyak yang sekolah, agak miris memang, seolah-olah hidup Robin adalah hanya untuk membantu orang tua dan adik-adiknya. Tidak lama setelah kepulangan Robin di rumah orang tuanya, Robin masih belum mendapatkan pekerjaan. Namun hal aneh mulai terjadi. Robin mengaku mulai sering melihat sosok-sosok aneh di rumahnya. Mulai pada suatu malam, saat Robin sedang lelap tidur, dia bermimpi di suatu tempat yang sangat gelap dan terasa sangat pengap. Dari kegelapan muncul sebuah tangan kurus seperti tengkorak hidup dengan kuku-kuku hitam yang panjang seolah-olah ingin mencengkram Robin. Otomatis, Robin mundur hingga tubuhnya menghantam beberapa batang besi. Saat itulah baru Robin menyadari dia berada dalam sebuah kandang besar dengan banyak makhluk yang menyeramkan yang mengelilingi kandang itu seolah-olah ingin memangsa Robin. Robin ketakutan dan merasa seperti sesak nafas hingga tiba-tiba dia terbangun dengan keringat dingin yang membanjiri seluruh tubuhnya. Mimpi itu terus-menerus datang setiap malam. Robin memimpikan hal yang sama hingga membuat Robin merasa seperti akan gila. Suatu hari, semua keluarga Robin sedang tidak ada di rumah. Tinggallah dia sendirian menjaga rumah. Dia membersihkan dapur dan setelah itu memasak mie instan untuk makan malam. Saat sedang memasak itu, dari belakang Robin terdengar suara seperti geraman hewan buas. Ketika Robin berbalik, tidak ada apa-apa di sana. Dia pun kembali melanjutkan masaknya. Akhirnya mie yang dimasaknya matang dan dipindahkannya ke dalam wadah mangkuk kaca oleh Robin. Namun baru saja dia berbalik untuk berjalan ke arah meja makan, tepat di depan wajah Robin, berdiri sesosok hitam tinggi besar dengan tubuh yang dipenuhi bulu, tepat di depan wajah Robin. Robin mendongakkan kepalanya dan melihat sosok itu tinggi hingga menyentuh atap rumah Robin dengan mata merah menyala dan taring tajam yang super panjang. Makhluk itu memelototi Robin.
Semangkuk mie yang digenggam oleh Robin pun terjatuh dari tangannya dan bercacaran di lantai. Makhluk menyeramkan itu mengarahkan tangan besarnya ke arah Robin, seakan ingin mencengkram Robin. Itu langsung membuat Robin menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan berjongkok karena ketakutan. Kedua kakinya lemas sampai tidak sanggup berjalan apalagi berlari. Dia terisak ketakutan masih di dalam dapur. Beberapa saat berjongkok, Robin merasakan tubuhnya diguncang-guncang oleh seseorang sambil meneriakkan namanya. Robin, Robin, kamu kenapa? Sadar. Setelah Robin membuka kedua tangannya dan melihat sosok yang berjongkok di hadapannya, di sanalah Robin merasakan kelegaan. Ada sosok ibunya. Langsung saja Robin memeluk ibunya sambil menangis dan menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Sang ibu tidak begitu yakin dengan cerita Robin, karena sudah belasan tahun mereka tinggal di sana dan tidak ada kejadian aneh apapun. Ibunya masih menganggap Robin hanya berhalusinasi karena stres belum mendapat pekerjaan dan masih belum bisa move on dari Nabila. Namun sejak saat itu, Robin selalu mengaku kepada keluarganya bahwa dia setiap malam tanpa henti selalu memimpikan tentang dia yang terkurung di sebuah kandang besar dan dikelilingi oleh banyak sosok hantu yang ingin memangsanya. Mimpinya selalu sama setiap malam. Sampai-sampai Robin takut untuk tidur dan selalu gelisah. Wajah Robin cekung, pucat, dan kantung matanya sangat hitam. Dia terlihat seperti mayat hidup. Sesekali dia berbicara sendiri seolah-olah mengusir sesuatu. Saat ditanya, dia mengaku ada sesosok kuntilanak yang selalu mengikutinya kemanapun dia berada dan dia mencoba mengusir sosok itu. Sesekali dia akan memukuli anggota keluarganya yang dia lihat sebagai sosok kuntilanak itu. Adik-adik dan kakak-kakaknya ketakutan dengan Robin dan lebih memilih mengunci diri mereka di kamar mereka masing-masing ketika mereka ada di rumah. Ibu dan ayah Robin pun merasa tertekan dengan keadaan anaknya yang begitu. Mereka membawanya ke orang pintar dan pemuka agama untuk membersihkannya, tapi semua dari mereka mengaku bahwa sulit melepaskan Robin dari guna-guna yang dikirimkan seseorang karena dendamnya kepada Robin. Guna-guna itu sudah terlalu melekat ke dalam tubuh Robin. Mulai dari saat itulah, keluarga mulai mencurigai bahwa sepertinya mantan bos Robin lah yang mengirimkan guna-guna itu. Walau sebenarnya tidak ada bukti yang jelas. Dan rumor ini sudah tersebar ke tetangga-tetangga Robin. Hingga bertahun-tahun Robin hidup dalam ketidakwarasan. Sesekali kalau dalam keadaan tenang, Robin bisa sangat ramah, tapi seringkali dia mengamuk dan memecahkan semua barang di rumah, bahkan menyerang anggota keluarganya. Ayahnya yang kadang terbawa emosi dengan kelakuan Robin pun terkadang akan memukulinya. Hal yang menimpa Robin dan perlakuan ayah Robin pada dirinya sudah tersebar dari mulut ke mulut oleh tetangganya. Hingga puncaknya, pada sekitar tahun 2007, gangguan mental Robin ini semakin memburuk dan setiap malam selalu mengamuk. Untung saja ada beberapa tetangga baik yang mau menolong keluarga Robin menjaga Robin di saat dia mengamuk. Bergantian, semalaman mereka tidak tidur menjaga Robin di rumah Robin. Suatu pagi, para tetangga sudah berpulangan karena masing-masing harus bekerja dan keadaan Robin juga dilihat sudah mulai tenang. Ibunya Robin bersiap akan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Saat keluar, dia berpapasan dengan Pak Umar yang sedang mencuci baju di depan rumah. Keluarga Pak Umar ini memang sering mencuci baju dan bahkan mandi di depan rumah karena kamar mandi mereka airnya sering mampet. Bu, gimana keadaan Robin? Tanya Pak Umar pada ibunya Robin saat melihat ibunya Robin keluar dari rumah sambil membawa keranjang belanjaan. Udah mulai tenang, Pak. Ini lagi tidur. Saya juga mau ke pasar bentar ya, Pak. Jawab ibunya Robin lagi. Loh, Robin sendirian di rumah, Bu? Tanya Pak Umar heran. Enggak kok, Pak. Sama ayahnya. Jawab ibu Robin lagi sambil lalu. Pak Umar pun melanjutkan aktivitas mencucinya. Rumah di lingkungan itu banyak yang memiliki teras yang ditutup dengan kawat dan berpintu. Jadi orang-orang masih bisa melihat ke dalam teras. Tidak lama setelah ibunya pergi, dari dalam rumah Robin terlihat asap yang mengepul dan teriakan orang kesakitan. Panas, panas, tolong, tolong! Teriak Robin yang tubuhnya dilahap oleh api. Dia berlari keluar rumah dan masih di dalam teras berkawat itu. Pak Umar yang melihat itu langsung panik dan berteriak, "Tolong! Tolong!" Banyak warga yang keluar rumah dan melihat Robin menggeliat kesakitan di dalam api. Tapi anehnya, ayah Robin yang ada di dalam rumah tidak keluar sama sekali. Pak Umar yang panik langsung mengambil ember cucian baju yang berisi air dan menyiramkannya ke tubuh Robin dari kawat teras itu.
dibantu warga lain yang mengambil ember dan mencoba menyiramkan sejauh mungkin air yang mereka ambil agar air itu dapat menyentuh tubuh Robin. Untungnya setelah itu api di tubuh Robin padam, menyisakan asap yang terus keluar dari sela-sela dagingnya. Robin hanya terkapar lemas di lantai tanpa bisa bergerak. Seluruh tubuhnya gosong. Barulah setelah itu, ayahnya keluar dari rumah dan bertanya, "Ada apa?" Seluruh warga yang emosi melihat kelakuan ayahnya hampir ingin memukuli ayahnya. Untung saja dicegah oleh Pak Umar. "Cepat buka pintunya, bawa anakmu ke rumah sakit," teriak warga sana. Warga segera memanggil becak untuk membawa Robin ke rumah sakit. Tidak tahu pasti kenapa mereka tidak memanggil ambulans. Mungkin karena keluarga tidak mampu membayar ambulans atau bagaimana. Singkat cerita, sampai di rumah sakit Robin pun meninggal karena 90% tubuhnya terkena luka bakar. Jenazahnya pun dikremasi dan dilarung. Dalam situasi berduka itu, beredar rumor bahwa sepertinya pelaku pembakaran itu adalah ayahnya Robin. Sebelumnya ayah Robin juga sempat dipanggil oleh polisi, namun sepertinya dia tidak terbukti bersalah. Sang ayah mengaku bahwa dia tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Sepertinya anaknya sendirilah yang menyiramkan bensin dan membakar dirinya. Ayah Robin pun dibebaskan, tapi dia dijauhi oleh warga sekitar yang sudah terlanjur percaya bahwa dialah pelakunya. Sampai hari ini rumah itu masih ada, namun keluarga mendiang Robin sudah pindah semua dari rumah itu, dan sebelumnya rumah itu sempat disewa kepada keluarga lain yang hanya bertahan 1 tahun saja di sana dan kemudian juga pindah. Sampai sekarang rumah itu masih kosong. Sampai di sini dulu ceritanya. Semoga cerita tadi bisa menemani aktivitas kalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan berikan like-nya juga, karena channel ini akan upload short setiap hari dan 1 cerita horor setiap minggunya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.